Kalau aku sih gimana ya, pertama-tama ya inilah kehidupan, ujian, karena memang semua manusia ini nggak pernah menutup ujian, dan saya harus terima ini semua, harus saya syukuri, dan terutama saya harus doain. Nggak boleh seorang ibu menutup untuk anak-anaknya dalam hal kasih sayang, dalam support dia, karena siapa lagi yang kalau yang tidak support ibunya. Jadi memang hal-hal yang begini memang jangan biarkan dia terpuruk, jangan biarkan dia bersedih. Justru saya bangkit, ya kan, tunjukin sama mereka, ya kan, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Seperti saya waktu masih anak-anak nyanyi juga kan, pulang jam 2 malam, ada suara-suara sumbang, ini itu, tapi saya tunjukin sama mereka. Akhirnya saya bisa merit walaupun dalam usia muda. Alhamdulillah sampai berpisah sama abahnya, ya kan. Berpisah pun karena maut ya Bu ya. Iya, maut lah yang besar. Alhamdulillah. Pokoknya di mana ada niat baik, pasti di situ juga ada yang terbaik. Tapi jangan pernah takut, karena biar bagaimana apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Jadi jangan jadi orang yang sombong, jadi orang yang mutakabir, jangan. Dan saya selalu bilang, ya Rob, aku berlindung dari kesombongan. Ada yang sombong. Ingatkan hati selalu di dalam langkah itu, di dalam nafas. Tapi kalau masih ada gini-gini, ya itu namanya manusiawi, ya kan? Karena kita nggak boleh ini, artinya nggak boleh. Dan saya yakin bahwa semua hamba-hamba Allah yang dapat ujian ini, saya rasa lagi memang disayang. lagi disayang sama Allah. Mau diangkat lagi, mau diangkat lagi. Kalau dibilang, dia tuh ini banget ya, banyak ujiannya, dia apa sih kayaknya banyak dosanya dosanya kali. banyak. Dosanya banyak. Padahal enggak ya. Insya Allah orang-orang yang teruji adalah orang-orang yang selalu dirindukan tangisannya sama Allah, selalu dirindukan rintihannya sama Allah. Jadi saya selalu berpegang sama itu. Ya, Dewi sendiri melihat sosok mama yang begitu support kamu gitu kan, dari nol sampai sekarang gitu kan. Apa sih yang Dewi ambil dari seorang mama? Ya sesungguhnya sosok ibu yang seharusnya adalah seperti mama, ibu ini ya gitu, karena memang ibu itu adalah tempat yang memang tempat yang nggak ada lagi kita temuin kenyamanan selain di sisi ibu gitu loh, karena memang cintanya dia yang nggak pernah habis sama kita, marahnya dia juga nggak akan buat kita jadi sengsara gitu ya. Artinya untuk yang masih punya ibu, masih punya bapak, masih punya keluarga, jagalah gitu, karena memang sesungguhnya keluarga itu adalah sesuatu yang seringkali kita anggap sepele, seringkali kita tinggal, padahal sebenarnya itu adalah tempatnya kita kembali kan gitu loh. Karena cuma mereka juga yang akan terima kita di kondisi-kondisi yang terpuruk kita gitu. Kondisi suami seperti apa Dewi? Sedih, dia udah mulai sedih. Kondisinya sih aku gini loh, aku kalau soal Muhammad nih nggak bisa cerita banyak karena sejujurnya setelah pandemi ini, maksudnya begitu mulai di lockdown, di Cipinang pun sudah mulai di lockdown, jadi nggak ada besukan, nggak ada apa, jadi sesekali aja dia bisa pinjam telepon sipir atau dia telepon dari telepon umum untuk tanya kabar aku, untuk minta keperluannya dia, kayak minta dikirimin makanan kesukaannya dia atau apa gitu. Jadi paling sesekali aku kirimin kalau pas dia lagi hubungin aku, tapi ya sejauh ini sih yang aku tahu sehat, alhamdulillah. Minta doanya juga, mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik untuk Muhammad juga, supaya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya juga untuk dia gitu. Jadi aku nggak bisa cerita yang gimana-gimana, cuman kalau ditanya sehat ya insya Allah, mudah-mudahan dia dalam lindungannya Allah, dia dalam sehat. Cuman kemarin dia cuman laporan, aku sekarang lagi gatel-gatel nih, sakit kulit, mungkin karena di sana lembab atau gimana kan gitu, jadi kita kirimin obat gitu. Jadi ya kalau soal yang lain-lain aku nggak bisa update yang gimana-gimana banget. Sedih nggak sih? Udah lama nggak ketemu kan ya karena pandemi ini. Sedihnya sudah tidak seberat awalnya ya gitu, karena kalau semakin kesini aku sudah semakin bisa menerima kenyataan bahwa memang inilah yang sudah terjadi. Jadi aku memetik banyak juga hikmah dari itu semua, karena dengan gak adanya Muhammad saat ini juga di samping aku bisa lebih dekat sama mama, lebih bisa dekat sama keluarga gitu kan. Artinya kemarin kan sebenarnya aku memutuskan menikah pada saat aku baru banget keluar dari penjara kan gitu. Jadi
apa namanya, kayaknya mungkin masih kurang adil deh kalau seandainya harus dirampas kembali gitu bersama keluarga. Jangan Jadi, nangis. Jadi ya aku ambil visualnya aja, mudah-mudahan juga buat Muhammad ini menjadi sesuatu yang berharga banget, yang menjadikan dia manusia yang lebih baik, suami sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana yang aku harapkan, yang bisa membahagiakan aku nanti. Amin. Amin insyaallah ya Rabb. Umi yang soal itu Mi, lagi-lagi anak yang satu tuh Mi. Oh kita nggak usah komen. Gak usah kok, kenapa Mi? Biarlah berjalan seperti itu Mi. Umi sebagai seorang ibu lagi-lagi apa ya, bisa dibilang tempatnya disalahkan mulu, bisa dibilang seperti itu. Ya itulah, nggak apa-apa. Aku biar dia mau nyalain nggak apa-apa, ada Allah semua. Tapi biar dia tahu, jangan dia lupa bahwa dia adalah aku yang melahirkan. Betul. Ya. Dan tidak ada yang namanya harimau makan aku. Iya. Jadi kalau memang dia punya niatan baik, banyak peluang kan. Iya. Jadi langsung kalau dibilang Umi di mana? Iya. Umi di mana? Kita nggak tahu. Capek nggak sih Mi? Kenapa? Lagi-lagi Oh, kayaknya aku sih santai aja, ngapain capek-capek, aku nggak pikirin. Iya. Tapi biar bagaimana namanya seorang ibu untuk Iya. anak saya. doa, tetap berdoa ya. Ya Rabb, insya Allah kau dalam hidayatnya pasti akan. Kadawia sebagai anak paling bontot sempat nggak sih menjadi penengah? Ya udah Deka ngalah, tetap aja orang tua ya ada orang tua lah gitu kan. Salah atau benar pun tetap Gue ngeri disomasi. Takut salah ngomong gue. ngeri ya, apa ya, kalau sebenarnya kalau penengah begitu nggak cuma aku kali, banyak yang udah nengahin mama saksinya gitu loh. Jadi banyak sebenarnya kalau yang mau berusaha nengahin, tapi kalau aku sendiri, aku pribadi jujur memang nggak ada komunikasi ke dia. sama. Yang dikatakan sebagai penengah itu kan bukan berarti saya ayo mah gini gitu, bukan itu, tapi kita ngademin mama, kita berdiskusi sama semua keluarga kayak gitu kan, bukan masalah kita. Saya nggak, karena posisinya gini, saya anak paling terakhir, saya nggak mungkin suruh dia ini ibu saya nggak mungkin suruh udah terima aja atau ayo datang aja, atau nggak mungkin gitu kan, karena basicnya juga ini adalah antara Wirda dengan mamanya. Jadi aku juga di sini nggak mau jadi salah juga, nggak mau nanti ada gimana lagi. Jadi saya mendingan untuk komen aja deh, ngeri saya. Iya benar. Saya ngeri, bukan apa-apa. Kalau disomasi lagi ntar orang kata apa, kasus lagi aja. Ya, tapi kasian nggak sih melihat mama Umi sendiri jadi konsumsi publik ini loh gitu loh maksudnya. Nah, karena itu Umi yang aku seorang sedih public gitu figure, ya. karena Gini, seorang public figure. yang aku sedih gitu, gini, kalau aku ini aku cuman lihat dari sisi kacamata aku ya gitu, artinya jangan dipelintir lagi, jangan disalah artikan lagi gitu. Kalau aku memang pernah melakukan sebuah kesalahan besar dalam hidup aku yang akhirnya membuat nama baik mama tercoreng. Tapi itu bukan sesuatu hal yang aku sengaja. Satu itu. Kedua, pada saat mereka menghujat mama, pada saat mereka mengatakan wow, Umi Elvi nggak bisa ngedidik anak, Ibu Nggak Elvi bisa begini, menjaga begitu, ya. segala macam. Saya selalu dimanapun saya punya kesempatan, saya ditanya sama media, saya ditanya di talk show atau dimanapun, saya selalu bilang salahkan saya, bukan salah ibu saya. Itu yang selalu saya lakukan. Artinya saya punya rasa sakit ketika ibu saya dikatakan Dituduh seperti lah itu ya. gitu loh. Tapi kalau misalkan saya yang mengatakan bahwa supaya saya bilang bahwa oh iya memang mama saya gini gitu segala macam, supaya Umi lagi yang dikatakan dia sebagai orang tua yang nggak bisa ngedidik, orang tua yang gini ya, itu yang saya bingung gitu. Kalau aku sih ngelihatnya prihatinnya cuma itu aja gitu ya, bahwa aku memang pernah berbuat satu kesalahan, tapi artinya itu bukan sesuatu hal yang aku sengaja untuk menjatuhkan mama, untuk ini. Dan aku dimanapun aku berada, insya Allah aku akan selalu bilang itu sama sekali bukan kesalahan mama, karena mama sudah mendidik aku dengan baik, mama sudah luar biasa mengasihi aku, menyayangi aku, menasehati aku yang salah gitu loh, bukan mama. Tapi artinya jangan pernah lagi ada, saya sih berharapnya ya nggak ada lagi perkataan apapun yang akhirnya nanti dipelintir, yang jadi kesannya publik tuh digiring untuk menyalahkan mama, bahwa Umi yang begini, Umi yang begitu. Itu loh yang aku sedih sekali sebenarnya.
Tapi Umi udah ada komunikasi nggak sih ke Umi atau nggak ke salah satu anggota keluarga gitu dari pihak Wirda? Dari pihak mereka nggak pernah ngomongin aku. Iya. Jadi udah 3 tahun lebih. Malah sempet kok ya, lebaran katanya. Umi ini ada Bingkisan, deh. mau diantar. Tapi Tapi katanya udah ada lagi di luar. Katanya ditolak Iya. lah, di inilah. Nah, kenapa bukan dia? Kalau mama pakai online lah kalau barangkali dia nggak mau itu kan. Karena dia waktu itu kan minta ini yang mungkin juga harus digaris bawahi ya. Pada saat itu yang dilakukan adalah bukan kue itu dia antarkan ke Iya. rumah oleh supirnya dia atau siapapun lah dari keluarga sana dan dikasihin ke mama kemudian mama tolak. Bukan itu yang terjadi. Tapi ada seorang wartawan yang kenal baik Dari dengan media mama juga. menghubungi mama, Umi ini ada titipan kue dari Wirda untuk Umi kue lebaran. So, nah mau diterima atau tidak? Kira-kira kalau Anda aja deh jadi Umi, ditolak atau diterima? ya kenapa nggak nganter sendiri ya? Nah kan balik lagi ke situ. Jadi inilah publik tuh digiring terlalu jauh Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan saja gitu ya. Karena Allah yang lebih tahu mama. Iya. Kita semua keluarga besar tahu banget bagaimana Perjuangan mulianya mama ya. mama saya gitu. Jadi nggak apa-apa ya mah. Gitu loh. Cuma Bismillah, kalau kita bisa sih berhenti sampai di sini karena Iya. saya sedih gitu Iya. loh, baca komen-komennya orang kata-katain mama saya tuh saya sedih gitu. Betul. Itu aja sih. Mereka kan bisa lihat kulitnya kita. Dan itu termasuk jadi membuat kita orang-orang berdosa, Iya. ya kan? Karena apa? Kasihan orang yang Bersaujon nggak tahu katanya ya, orang yang bersaujon nggak tahu ya. nyalain aku, ngatain aku, bagaimana coba gitu. Dan yang sedihnya lagi kenapa nggak ada bantahan? Oh enggak, ibu saya nggak kayak gitu, nggak ada bantahan itu, Iya. gitu loh. Selalu disalahkan. Itu yang saya pengen ini, seakan-akan oh Umi tuh gini ya, iya aja. Kita bisa bilang enggak kok kalau memang enggak. Iya. Apalagi dia tahu ibunya tuh seperti apa. Kan dia sendiri juga bilang yang lebih salah tuh saya. Saya aja sekarang bisa duduk berdampingan sama dia, sama Umi, diterima, disayang tetap. Gitu. Apalagi yang katanya merasa tidak punya salah. Harusnya kan bisa peluk-pelukan Nyamper juga ya, dong, ya nyamper kan? ya. Gitu aja logika. Oke, Ya, dan Umi komunikasi terakhir kapan sih Umi? Apa tuh? 3 tahun yang lalu. 3 3 tahun. tahun yang lalu. dan Umi lupa lagi ngomong apa ya Mia? Udah 3 Nggak pernah tahun. ngomong apa-apaan, ya kita nggak mau ngomong apa-apa soalnya bukan apa-apa. Jadi panjang kalau Iya. kita ngomong dikit jadi besar. Jadi yang saya cuma sesalin gini, kenapa sih kok harus diungkapkan di media? Iya. Kenapa? Kenapa dia nggak datang sama aku? Ayo, dia mau tuduh saya salah atau dia mau akuin please ini ibu dan anak. Iya. Kenapa harus isi perut kok dimuntahin di luar? Jadi kita menggiring orang untuk berbuat dosa juga, Iya. untuk ngatain kita orang, ya kan? Iya. Untuk Kita segala sih macam. seneng-seneng aja ya, maksudnya kita dihinain orang, insya Allah Allah mau angkat derajat kita, insya Allah kita mau dimuliain Iya, sama amin. Allah. Cuman kan kita kesian orang-orang yang nggak tahu, ya kan? Iya. Orang-orang yang begitu juga dengan orang-orang yang tahu juga pada gemes Pada gitu gemes, loh. iya. Gitu kan pada ini, cuman kita selalu bilang enggak, udah biarin, gitu. Nggak apa-apa, terserah aja. Cuman saya yakin juga Indonesia punya masyarakat yang pintar, Iya. ya kan? Yang bisa menilai sendiri seperti apa dan bagaimana. Bisa tahu sendiri, kita sama-sama seorang perempuan, sama-sama mungkin ibu, Iya. ada yang menjadi anak, pasti tahu lah ibu dan anak tuh seperti apa sih. Iya, benar. Nggak ada yang serumit itu kalau nggak dibikin rumit gitu aja. Oke, Oke. udah. Oke. Oke, Terima siap. kasih.